Bab 1251, Surat Perang Sarah. Kaisar Suci Xuantian pergi. Namun, keterkejutan di hatinya tidak bisa mereda dalam waktu yang lama. Dia pernah menjadi kepala sekte Xuantian dan seorang jenius. Jika dia bukan seorang jenius, dia tidak akan bisa mengambil posisi pemimpin sekte Xuantian. Namun, meskipun dia seorang jenius, dia membutuhkan ribuan tahun untuk memasuki negeri dongeng. Dan berapa umur Sarah? Sungguh menakutkan bahwa Sarah bisa menjadi abadi dalam waktu sesingkat itu. Potensi manusia di bumi sungguh besar. Kaisar Suci Xuantian sangat terkejut. Dia meninggalkan kerajaan naga dan kembali ke Gunung Buzu. Gunung Buzu adalah tempat yang tidak diketahui. Area ini muncul dari tempat tertutup yang tidak diketahui. Langit di area ini ditutupi dengan awan gelap dan dipenuhi dengan energi iblis yang menakutkan, bahkan para jenius dari 3000 dunia tidak akan berani masuk ke tempat ini dengan mudah. Namun, Kaisar Suci Xuantian muncul. Dia sampai di puncak gunung. Di puncak gunung, ada seorang pria sedang duduk. Pria itu mengenakan jubah hitam, dia sangat kurus, dan tulang-tulangnya tampak terlihat di wajahnya. Dia adalah makhluk iblis, dari suku dunia bawah di dunia iblis. Dia diutus oleh Sidan, Kaisar Agung suku Diming, dengan tujuan memantau bumi dan mengawasi setiap gerakan di bumi. Kaisar Suci Xuantian telah lama menyerah kepada klan iblis untuk mendapatkan kekuatan iblis. Tuan. Kaisar Suci Xuantian muncul di puncak gunung. Dia memandang pria yang duduk bersila dan merasakan energi iblis yang memancar dari tubuh pria itu. Dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Istri Julian, Sarah telah muncul." Saya pergi ke kerajaan naga dan bertemu Sarah, tetapi dia tidak mengatakan di mana Julian berada, dan dia menjadi abadi. Oh. Mendengar kata-kata, menjadi abadi, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kaisar Suci Xuantian sekali lagi. Menjadi abadi. Energi spiritual bumi baru dihidupkan kembali selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa menjadi abadi? Saya pikir Julian telah menerima berkah yang tak terhitung jumlahnya dan dapat mengalahkan Tuan Muda. Dia sudah menjadi jenius yang paling menantang surga di bumi. Saya tidak menyangka bahwa istri Julian adalah yang asli. Ya, dia telah menjadi makhluk abadi. Kaisar Suci Xuantian berkata dengan hormat, saya merasakan keberadaan kekuatan abadi di tubuhnya. Tuan, Julian belum muncul, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tunggu sebentar, aku akan melaporkannya pada ketua klan. Pria itu duduk bersila di tanah, dan energi iblis muncul dari tubuhnya. Dia mulai menggunakan teknik rahasia unik iblis dan mulai berkomunikasi dengan Sidan di dunia iblis. Saat ini, dunia iblis. Sidan sedang duduk di atas batu, menatap langit berbintang di kejauhan dengan linglung. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan segera menggunakan kesaktiannya yang besar untuk merasakannya. Ada suara di pikiranku. Pemimpin klan, saya telah mencari Julian selama beberapa tahun, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Tidak perlu mencarinya, Julian telah datang ke dunia iblis. Jawab Sidan. Juga, berita terbaru adalah istri Julian telah muncul. Namanya Sarah. Sarah telah menjadi abadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong beri perintah kepada pemimpin klan. Sidan menjawab, Julian ada di dunia iblis. Jangan khawatir tentang urusannya untuk saat ini. Jangan khawatir tentang urusan Sarah juga. Duduk saja di bumi dan tunggu dengan sabar rencana saya selanjutnya. Ya. Di bumi, Gunung Buzu, pegunungan yang tidak diketahui. Pria itu berhenti berkomunikasi, memandang Kaisar Suci Xuantian yang berlutut di tanah, dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang, tunggu saja. Ya. Kaisar Suci Xuantian mengangguk. Oke, mundurlah. Seperti yang diperintahkan. Kaisar Suci Xuantian tidak berani mengabaikannya sama sekali. Dunia iblis dan dunia para dewa. Sidan duduk di atas batu dan berpikir lagi. Dia sudah tahu tentang kedatangan Julian ke dunia iblis. Dia adalah seorang kaisar yang hebat. Pada levelnya, dia dapat menangkap banyak informasi ketika ada sedikit fluktuasi di jalan surga. Saat Julian muncul di dunia iblis, dia mengetahuinya. Julian masih sangat lemah sekarang. Sekalipun dia adalah jenius paling menakutkan di dunia dan telah menerima berkah yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tidak bisa menarik perhatiannya. Alasan mengapa dia memperhatikan Julian adalah karena Julian memiliki harta yang tak tertandingi di tubuhnya. Dia juga tahu bahwa ada Master Super di samping Julian. Bahkan jika orang ini tidak masuk ke Kaisar Agung, dia tidak jauh. Selain itu, masih ada orang-orang berkuasa yang bersembunyi di bumi. Orang kuat inilah yang mengirim Julian ke dunia iblis. Tidak mungkin orang lain selain Kaisar Agung membuka jalan kosong dan mengirim Julian dari bumi ke dunia iblis. Dari apa yang saya pahami, hampir semua kaisar di bumi telah mati. Siapa yang masih hidup dan dapat mengirim Julian ke dunia iblis? Dia mengirim Julian ke dunia iblis untuk memperingatkan saya bahwa masih ada orang di bumi. Kaisar Agung. Sidan bergumam pelan. Dia tidak dapat memahami hal ini. Meskipun dia adalah seorang Kaisar Agung, dia tidak dapat memprediksi Kaisar Agung lainnya. Saat ini, bumi. Setelah Sarah memutuskan untuk menantang Kaisar Suci Xuantian, dia memasuki forum prajurit dan memposting sebuah postingan.
Aku, Sarah, menantang Kaisar Suci Suantian dari dunia primitif. 3 hari kemudian, akan ada pertempuran di Gunung Abadi Busu. Begitu postingan ini muncul, langsung menimbulkan keributan. Apa? Sarah meluncurkan tantangan kepada Kaisar Suci Suantian. Kaisar Suci Suantian berasal dari dunia primitif, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari negeri dongeng. Dia sekarang adalah makhluk hidup terkuat di bumi. Dari mana Sarah mendapatkan kepercayaan diri untuk berani menantang Kaisar Suci Suantian? Mungkinkah dikatakan bahwa Sarah telah menjadi makhluk abadi? Bahkan jika dia menjadi abadi, dia masih bukan tandingan Kaisar Suci Suantian. Setelah Sarah memposting postingan tersebut, seluruh dunia terkejut. Bahkan para jenius dari 3000 dunia pun terkejut. Di sini, Sarah menantang Kaisar Suci Suantian. Apakah ini mencari kematian? Betapapun besarnya potensinya, dalam lingkungan ini dan dengan segel surga dalam tubuh manusia, sulit untuk menembus level pertama, apalagi menjadi abadi. Semua orang membicarakannya. Kaisar Suci Suantian juga segera mengetahui masalah ini. Setelah mengetahui hal ini, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku tidak mengganggumu, tetapi kamu berinisiatif untuk menantangku. Sarah, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menantangku karena kamu telah menjadi abadi. Kaisar Suci Suantian segera masuk ke forum prajurit dan menanggapi Sarah di forum tersebut. Sarah, saya setuju dengan tantangan Anda. Saya akan bertarung di Gunung Abadi Buzu dalam 3 hari. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Kaisar Suci Suantian menanggapi dan menyetujui tantangan Sarah. Hal ini membuat seluruh manusia di bumi, dan bahkan para beku di 3000 dunia, mulai menantikannya. Menantikan pertempuran antara Sarah dan Kaisar Suci Suantian. Salah satunya adalah orang kuat yang telah berlatih selama ribuan tahun. Salah satunya adalah manusia dari bumi, seorang wanita muda. Siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini? Saat ini, bumi, Daxia, di Paviliun Sutra. Penjaga sedang berkomunikasi dengan bayangan. Penjaga itu bertanya, apakah kamu yakin? Sado menjawab, saya yakin, saya terjebak di dunia iblis. Saya telah membuat pengaturan untuk memancing Julian ke tempat itu dan menemuinya. Akan lebih baik jika saya bisa menyelamatkannya. Bahkan jika saya tidak bisa menyelamatkannya. Saya masih harus membawa kembali informasinya, agar kita tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bab 1252, Pertempuran di Bulan. Pertempuran antara Sarah dan Kaisar Suci Suantian telah menyebar. Sekarang, seluruh umat manusia menantikan pertempuran ini. Sarah, manusia di bumi. Kini, manusia di bumi telah menjadi abadi, dan hal ini tentunya patut dirayakan. Para jenius dari 3000 dunia juga menantikan pertempuran ini. Mereka tidak terlalu percaya bahwa Sarah bisa menjadi abadi dalam waktu sesingkat itu. Apalagi keberadaan segel surgawi, dalam waktu sesingkat itu, Sarah bisa menjadi abadi. Menjadi abadi dalam waktu singkat juga sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, Gunung Buzu. Gunung Buzu penuh sesak. Setiap orang yang memiliki kekuatan dalam segala hal telah tiba. Gunung Buzu adalah sumber segelnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak daerah tak dikenal yang muncul di sini. Semuanya adalah pegunungan mangmang. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Banyak dari area ini tertutup dan tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk. Ada juga beberapa segel yang sudah dibuka, dan Anda bisa masuk sesuka hati. Kaisar Suci Suantian datang sangat awal, dia muncul saat fajar, di pegunungan di daerah tak berpenghuni. Berdiri di puncak gunung, dia mengenakan jubah emas, penuh energi, dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di wajahnya. Tenang dan percaya diri. Dia sedang menunggu Sarah muncul. Di kejauhan, ada semua biksu. Sebagian besar biksu ini berasal dari 3000 dunia, dan hanya ada sedikit biksu manusia. Karena ini adalah pertarungan antara negara adidaya, dan manusia di bumi masih terlalu lemah untuk menahan akibat dari pertempuran tersebut. Kaisar Suci Suantian telah muncul. Pria super kuat dari negeri dongeng tingkat 5. Bisakah Sarah benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Suci Suantian? Bahkan sebelum pertempuran dimulai, ada diskusi terus-menerus. Saat ini, seseorang terbang dari kejauhan. Dia adalah seorang wanita, mengenakan gaun hitam, dengan rambut hitam panjang, berpenampilan cantik, dan bertubuh besar. Dia memegang pedang panjang berwarna hitam di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia muncul di pegunungan tempat Kaisar Suci Suantian berada hampir dalam sekejap mata. Sarah muncul. Kecepatan yang luar biasa. Dia pasti menjadi makhluk abadi. Siapa yang bisa memenangkan pertarungan ini? Dengan kemunculan Sarah, area tersebut mendidih. Sarah muncul, 100 meter dari Kaisar Suci Suantian, berdiri dalam kehampaan, memandang Kaisar Suci Suantian di depannya. Kaisar Suci Suantian tersenyum ringan dan berkata, kamu sangat tepat waktu, tetapi kamu akan mati tepat waktu. Sarah tersenyum tipis. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan Kaisar Suci Suantian hanya berada di alam abadi tingkat kelima. Menurutku kita harus bertarung di tempat lain. Tempat ini adalah Gunung Buzu.
Meskipun Gunung Buzu sekarang sangat besar, kita telah menjadi abadi. Jika kita bertarung, daerah ini akan hancur. Kata Sarah. Dia sangat menyadari kekuatan abadi. Sebadi menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan penghancurnya begitu menakutkan sehingga Buzusan tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Kaisar Suci Suantian tampak acuh tak acuh dan berkata, sejak Anda memulai pertempuran, Anda memiliki keputusan akhir. Sarah melihat ke langit dan berkata, pergi dan bertarunglah di bulan. Oke. Kaisar Suci Suantian tidak keberatan sama sekali. Kemanapun dia pergi berperang, Sarah akan mati. Setelah mengatakan itu, dia memamerkan tubuhnya dan terbang ke langit. Dalam sekejap, dia terbang keluar dari atmosfer, terbang keluar dari bumi, dan terbang menuju bulan. Sarah juga mengikuti dari belakang. Oh, sayang sekali. Saya pikir saya bisa melihat pertempuran hebat, tetapi yang mengejutkan saya, pertempuran itu tidak terjadi di bumi. Ayolah, aku masih ingin melihat pertarungan yang hebat. Tahukah kamu kekuatan yang abadi? Yang abadi bisa menghancurkan suatu negara hanya dengan satu gerakan. Pergi ke bulan untuk bertarung adalah pilihan yang bijak. Jika keduanya bertarung seperti itu gila, kenapa tidak? Menghancurkan bumi. Banyak orang memandang ke langit dan menyaksikan kedua orang itu menghilang. Abadi, kecepatannya sangat cepat. Mencapai tingkat keabadian, terbang dengan kekuatan penuh, dan bahkan menerobos kehampaan dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, keduanya mendarat di bulan. Lingkungan di bulan berbeda dengan di bumi, langit di sekitar sini berwarna abu-abu, tanahnya penuh lubang, bebatuan berbentuk aneh, dan tidak ada satupun tumbuhan sama sekali. Begitu Sarah mendarat, pedang panjang di tangannya menunjuk secara horizontal, Kaisar Suci Suantian, ambil tindakan. Kaisar Suci Suantian memandang Sarah. Alasan kenapa dia datang ke bulan untuk bertarung bukan karena dia takut menghancurkan bumi dan melukai manusia di bumi, tapi karena dia telah melatih skill iblisnya. Begitu dia mengambil tindakan, energi iblis akan bocor. Dengan cara ini, dia akan diabaikan oleh dunia. Matanya tertuju pada Sarah, menatap wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang tanpa celah, dan menunjukkan senyuman jahat, Sarah, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Jika kamu tidak menikmati keindahan yang begitu menakjubkan, bagaimana aku bisa layak? Haha. Kaisar Suci Suantian tertawa jahat. Wajah Sarah tenggelam. Pengadilan kematian. Setelah mengucapkan kata kematian, dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dan pedang jahat sejati meledak dengan cahaya pedang yang terang. Dia melambaikannya dengan santai, dan cahaya pedang menghantam Kaisar Suci Suantian. Kaisar Suci Suantian menghindari gerakan ini dalam sekejap. Boom! Cahaya pedang jatuh ke tanah, lalu tanah berguncang, dan retakan muncul di tanah. Retakan itu terus membesar, dan dalam sekejap berubah menjadi jurang sepanjang ribuan kilometer. Di bulan, Sarah tidak menunjukkan rasa takut dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, sepenuhnya menunjukkan kekuatan abadi. Tubuh Kaisar Suci Suantian muncul di udara, dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata sambil tersenyum, Sarah, apakah ini hanya kekuatanmu? Dengan kekuatan abadi pertamamu, sungguh bodoh untuk mengalahkanku. Oh! Sarah tersenyum lembut. Dia tahu bahwa alam Kaisar Suci Suantian jauh lebih tinggi daripada miliknya, jadi dia tidak menyembunyikan kecanggungannya dan segera mengaktifkan 4 simbol langit dan bumi. Darah dari 4 binatang keberuntungan di tubuhnya mendidih dan berubah menjadi 4 kekuatan dengan kekuatan berbeda atribut. Diberkati oleh 4 kekuatan, auranya sangat kuat. Nafas yang ditransformasikan dari tubuh membentuk badai tak kasat mata dan melesat langsung ke langit. Ini. Kaisar Suci Suantian merasakan aura yang berubah dari tubuh Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kekuatan magis apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin meningkatkan aura sekuat itu dalam sekejap? Kaisar Suci Suantian terkejut. Selama periode ini, tubuh Sarah terbang ke udara, memandang Kaisar Suci Suantian di depannya, mengarahkan pedang jahat sejati secara horizontal di tangannya, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hari ini, kamu akan mati. Kaisar Suci Suantian sadar dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, saya tidak diterima. Dia merangsang pikiran. Aura yang sangat kuat berubah menjadi tubuhnya, rambut panjangnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan beberapa aura hitam berubah menjadi helaian rambut. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi aura iblis. Ekspresinya galak dan menakutkan, dan dia menyeringai dan berkata, Sarah, kamu tidak menyangka itu. Sarah memandang Kaisar Suci Suantian yang iblis, mendengus dingin, dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah antek klan iblis dan benar-benar melatih keterampilan iblis. Kaisar Suci Suantian tersenyum dan berkata, Sarah, satu sama lain, saya mendengar bahwa mereka juga meminum darah binatang yang membawa keberuntungan, dan energi iblis muncul di tubuh mereka. Mari kita bandingkan hari ini, apakah energi iblis Anda lebih kuat, atau apakah saya lebih baik? Kaisar Suci Suantian sangat sombong. Dia mempraktikkan keterampilan sihir dan versi teknik kutukan yang tidak lengkap. Bahkan jika Sarah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, dia masih yakin bisa mengalahkannya. Dia menjadi bersemangat ketika memikirkan Sarah dikalahkan dan dipermainkan olehnya. Bab 1253, Kemenangan, kembali. Tubuh Kaisar Suci Suantian dipenuhi dengan energi iblis. Pembuluh darah menonjol di wajahnya, dan dia tampak mengerikan dan menakutkan.
Dia memandang Sarah di kejauhan, pupil matanya menjadi merah darah. Sarah, tolong datang dan layani aku dengan patuh. Aku jamin kamu tidak akan mati. Dia memikat Sarah. Sarah mendengus dingin. Dia mengangkat pedang jahat penekan di tangannya, dan pedang jahat penekan meledak dengan cahaya hitam. Kemudian, cahaya pedang yang tak tertandingi muncul. Cahaya pedang ini panjangnya ratusan meter dan menuju ke arah Xuantian dengan kekuatan yang menakutkan. Kaisar Suci Xuantian merasa percaya diri, dan dia mengangkat tangannya untuk menghadapi pedang Sarah dengan energi iblis yang berubah menjadi telapak tangannya. Namun, dia terlalu percaya diri. Pedang Sarah sangat kuat, cahaya pedang yang menakutkan jatuh, dan energi iblis di telapak tangannya langsung hancur. Wajah Kaisar Suci Xuantian berubah sedikit, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dia menghindar untuk menghindari serangan ini. Jauh sekali. Kaisar Suci Xuantian tampak sedih, saya benar-benar meremehkan Anda. Saya melihat pedang di tangannya, dan kekuatan abadi hitam muncul di telapak tangannya. Kekuatan abadi berkumpul untuk membentuk karakter kuno. Terkutuklah, pecah. Raungan terdengar. Di bawah kehancuran kata-kata hitam misterius, bahkan kekosongan pun meledak. Retakan muncul di kehampaan, dan retakan ini terus menyebar ke arah Sarah. Kekuatan yang sangat kuat. Wajah Sarah sedikit berubah, tetapi dia tidak berani ceroboh dan dengan cepat menghindar. Namun, pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang mengerikan menghancurkannya. Dia putus asa. Kekosongan di depan meledak. Retakan muncul di hadapannya dalam sekejap. Retakan ini sepertinya merobek tubuhnya. Dia mengaktifkan seni 4 simbol tepat waktu, dan kekuatan 4 binatang menguntungkan dikerahkan secara ekstrim, dengan paksa memblokir celah di depan. Pada saat ini, karakter kuno jatuh dari langit dan mendarat langsung di atasnya. Karakter ini langsung membentuk sangkar kosong, dan dia terkurung di udara, tidak bisa bergerak. Kamu pindah lagi. Kaisar Suci Xuantian tertawa jahat, menginjak kehampaan, dan berjalan perlahan. Melihat Sarah yang dipenjara dan tidak bisa bergerak, dia menjilat bibirnya yang kering dan menatap tubuh indahnya dengan tidak hati-hati. Julian sangat beruntung memiliki istri yang begitu menakjubkan. Hari ini saya akan mencicipi istrinya. Melihat tatapan jahat Kaisar Suci Xuantian, Sarah merasa cemas. Namun, kekuatan magis yang dipelajari Kaisar Suci Xuantian terlalu kuat, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Cantik, aku datang. Kaisar Suci Xuantian datang dan hendak menyegel budidaya Sarah. Namun, pada saat ini, beberapa jarum hitam tiba-tiba muncul di tubuh Sarah, dan jarum tersebut menembus tubuh Kaisar Suci Xuantian. Ah! Kaisar Suci Xuantian menjerit dan tubuhnya terbang mundur. Hancurkan untukku. Sarah meraung dengan marah. Kekuatan 4 binatang keberuntungan ditumpangkan, dan aura di tubuhnya melonjak lagi. Kutukan misterius dipatahkan. Dia menerobos kurungan, memegang pedang jahat sejati, dan muncul di depan Kaisar Suci Xuantian dalam sekejap. Pedang panjang hitam di tangannya, diayunkan dengan kuat. Pedang panjang itu menembus tubuh Kaisar Suci Xuantian. Pertama dia terluka oleh 81 jarum pemusnah, dan kemudian dia ditusuk oleh pedang. Energi pedang yang menakutkan meledak di tubuhnya. Separuh tubuhnya terlempar. Namun, dia adalah makhluk abadi. Bahkan setelah mengalami trauma seperti itu, dia masih belum mati dan masih memiliki kemampuan bertarung. Penuh kebencian. Kaisar Suci Xuantian mengutuk dengan marah. Mengangkat tangan adalah telapak tangan. Dengan gerakan telapak tangan, kata-kata menakutkan muncul. Kata-kata ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Sarah sangat dekat dengan Kaisar Suci Xuantian. Sebuah karakter tenggelam ke dalam tubuhnya. Karakter ini juga mengandung kekuatan dahsyat, yang meledak di dalam tubuhnya. Dia langsung terluka parah, tubuhnya terjatuh, dan seteguk darah muncrat. Sambil berpikir, 81 jarum kepunahan menyerang lagi, melancarkan serangan terhadap Kaisar Suci Xuantian. Energi iblis yang diubah menjadi Kaisar Suci Xuantian membentuk perisai pelindung, menghalangi serangan 81 jarum kepunahan. Tubuh Sarah muncul tinggi di langit, pedang panjang di tangannya, dan dalam keadaan kesurupan, pemandangan 4 binatang keberuntungan muncul di belakangnya. Naga, angin, unicorn, kura-kura. Keempat binatang yang membawa keberuntungan itu mewujudkan diri mereka dan membenamkan diri mereka ke dalam pedang jahat sejati. Pada saat ini, aura pedang jahat sejati menjadi menakutkan. 4 gambar bergabung menjadi satu, dan langit dan bumi adalah satu pedang. Sarah menebaskan pedangnya. Cahaya pedang tak kasat mata menebas dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang ini terlalu menakutkan. Begitu menakutkannya hingga ketika pedang dilepaskan, bahkan langit pun runtuh, retakan muncul, dan tanah berguncang, seolah-olah akhir dunia akan datang. Sus! Energi pedang menyerang dengan kecepatan cahaya. Kaisar Suci Xuantian terkena pedang sebelum dia sempat bereaksi. Perisai pelindung hitam di permukaan tubuhnya pecah seketika, dan energi pedang tak kasat mata menimpanya. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, dan kemudian energi pedang itu meledak, dan tubuhnya juga meledak. Keempat gambar bergabung menjadi satu, dan langit dan bumi adalah satu pedang. Langkah ini terlalu menakutkan. Sekuat Kaisar Suci Xuantian,
tubuhnya langsung dihancurkan, dan bahkan jiwanya pun dimusnahkan. Setelah membunuh Ratu Suci Suantian, tubuh Sarah jatuh dari langit. Begitu dia mendarat di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Kutukan itu sangat menakutkan. Dia terluka oleh kutukan itu dan tubuhnya berlubang. Dia segera meminum ramuan penyembuh yang diberikan oleh penjaga, lalu duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan. Di dunia, semua orang melihat ke langit. Waktu berlalu hari demi hari. Sudah 3 hari, kenapa kamu belum datang? Siapa yang menang? 3 hari telah berlalu dan tidak ada seorang pun yang muncul. Semua manusia di bumi mengkhawatirkan Sarah. Saat semua orang khawatir tentang hasil pertempuran ini, sesosok tubuh muncul di langit. Tubuh orang ini perlahan jatuh dari langit dan mendarat di Gunung Daksyabusu. Ya, itu Sarah. Ah, itu Sarah. Kenapa dia? Mungkinkah dia membunuh Kaisar Suci Suantian? Sarah muncul, dan semua makhluk dari 3000 dunia terkejut. Sarah mengenakan gaun hitam, berdiri di puncak gunung di Gunung Busu, melihat sekeliling pada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan senyuman tipis muncul di wajah cantiknya. Ah, cantik sekali. Senyum ini sungguh membuatku bingung. Apa arti senyumannya? Apakah dia benar-benar membunuh Kaisar Suci Suantian? Menghadapi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, Sarah tersenyum dan berkata, Kaisar Suci Suantian telah dikalahkan dan mati di bulan. Satu kata mendatangkan ribuan gelombang kejutan. Benar-benar mati. Ini luar biasa. Banyak makhluk berseru. Sarah, sebaliknya, pergi dengan cepat. Karena dia terluka, dan setelah beberapa saat penyembuhan di bulan, dia bergegas kembali. Karena dia tidak dapat menekan energi iblis di tubuhnya, dia harus mencari penjaganya. Bab 1254, Sarah pergi ke dunia iblis. Setelah Sarah kembali ke bumi, dia segera meninggalkan Gunung Buzu dan bergegas menuju Paviliun Sutra. Segera, saya tiba di Paviliun Sutra dan bertemu dengan penjaganya. Paviliun Sutra, lantai 9. Sarah duduk bersila di tanah, wajahnya yang kemerahan perlahan berubah pucat. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun putih. Saya bertarung dengan Kaisar Suci Suantian dan dikutuk. Saudari, dari mana asal mula kutukan ini dan mengapa begitu menakutkan? Sarah berkata dengan lemah. Penjaga itu memandang ke arah Sarah dan berkata dengan lembut, kutukan itu adalah kekuatan magis super dari zaman kuno. Kekuatan magis ini ada di tangan iblis di dunia iblis. Sejauh yang saya tahu, baik suku Tianming maupun Diming menguasai sebagian dari kutukan itu. Namun, apa yang mereka pelajari bukanlah kutukan yang sepenuhnya. Kutukan yang utuh telah hilang sejak lama. Tetapi apa yang dipelajari Kaisar Suci Suantian hanyalah pengetahuan yang dangkal. Mendengar ini, Sarah terkejut dan berkata, apakah kutukan ini begitu menakutkan? Tentu. Penjaga itu mengangguk dan berkata, bahkan Kaisar tidak berani meremehkan teknik kutukan yang tidak lengkap. Saat itu, karena teknik kutukan klan iblis, banyak orang kuat di bumi mati secara menyedihkan. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat diubah menjadi telapak tangannya. Kekuatan ini memasuki tubuh Sarah, dan kekuatan kutukan di tubuhnya perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, Sarah berdiri dengan wajah bersyukur dan berkata, terima kasih, saudari. Penjaga itu berhenti sebentar dan berkata, ini hanya masalah usaha. Sarah memandang penjaga itu dan ragu untuk berbicara. Penjaga itu bertanya, ada apa? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Sarah kemudian berkata, bom waktu Kaisar Suci Suantian telah terpecahkan. Saya yakin dengan kematian Kaisar Suci Suantian, makhluk lain dari 3 dunia tidak akan berani melakukan kejahatan di bumi. Saya masih ingin pergi ke dunia iblis. Saya ingin menemukan Julian. Selama ini, Sarah memikirkan tentang Julian. Dia sangat ingin pergi ke dunia iblis dan menemukan Julian. Penjaga itu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, karena kamu ingin pergi, maka aku akan mengirimmu ke sana. Namun, aku dapat mengirimmu ke sana tetapi aku tidak dapat membawamu kembali. Bisakah kamu menemukan Julian di dalam dunia iblis? Kapan kamu bisa kembali, aku tidak yakin tentang itu. Penjaga mengetahui bahwa Julian memiliki rumah abadi. Dia juga mengetahui asal-muasal rumah abadi dan mengetahui bahwa ada orang kuat di rumah abadi. Oleh karena itu, jika Julian pergi ke dunia iblis, dia tidak khawatir Julian tidak akan kembali. Sarah berbeda. Sarah, aku tidak bisa pergi dari sini, jadi setelah pergi ke alam iblis, kamu harus menemukan Julian, jika tidak kamu akan terjebak di alam iblis. Kamu tidak dapat kembali sampai jalan bintang di kesengsaraan keempat bumi terbuka. Anda harus berpikir jernih. Sarah mengangguk dengan tegas dan berkata, saya sudah memikirkannya dengan matang. Oke, kalau begitu, aku akan membuka jalan kosong dan mengirimmu ke alam iblis. Sebelum itu, aku harus memberitahumu tentang alam iblis. Dunia iblis terbagi menjadi 3 alam, yaitu dunia fana, dunia peri, dan dunia dewa. Makhluk di dunia fana berada di bawah alam peri, makhluk di dunia peri setidaknya berada di alam peri, dan makhluk di alam dewa setidaknya berada di alam dewa. Julian pergi ke dunia fana dari dunia iblis. Hampir tidak ada bahaya ketika Anda pergi ke dunia fana. Namun,
Ini tidak mutlak, karena orang kuat dari dunia abadi dan dunia ilahi dapat turun ke dunia fana. Penjaga itu memberitahu Sarah tentang dunia iblis secara detail. Sarah mengingatnya. Kemudian, penjaga membuka jalan kosong lagi dan mengirim Sarah ke dunia iblis di langit berbintang yang jauh. Julian telah berlatih di tanah suci gunung belakang klan Luo. Dia tidak tahu bahwa Sarah telah menjadi abadi, dan dia tidak tahu bahwa Sarah telah datang ke dunia iblis setelah membunuh Kaisar Suci Xuantian. Dia berlatih dengan serius di tanah suci klan Luo dengan menyerap energi leluhur yang agung di sini. Dia duduk bersila dalam formasi waktu. Di kejauhan, berdiri seorang wanita cantik dengan sosok cantik. Dia menyentuh dagunya, melihat tulisan misterius di sekitar tubuh Julian, dan bergumam pelan, formasi macam apa ini? Dia adalah ahli formasi dan mahir dalam formasi, tetapi dia tidak tahu formasi apa yang ada di sekitar tubuh Julian, atau bahkan prasasti apa itu. Naomi berdiri di kejauhan dan mengawasi selama lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari di luar, waktu yang lama telah berlalu dalam pembentukan waktu. Pada saat ini, alam Julian telah mencapai puncak tahap ke-8 menjadi orang suci, dan dia masih menekan alamnya sendiri. Setelah Julian merasakan bahwa dia tidak dapat lagi menekan alamnya, dia berhenti menekannya. Sebuah terobosan dimulai. Begitu dia menerobos, segel surgawi muncul di tubuhnya. Segel itu menyegel anggota badan dan tulangnya, dan menyegel meridian di seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk membuka segel itu secara perlahan. Ini tidak sulit untuk kekuatan Julian saat ini. Selama tidak ada bencana alam atau penjelmaan hukum surgawi, ia dapat dengan mudah menerobos. Segera, dia berhasil menembus segel surgawi di tubuhnya dan berhasil maju. Esensi sejati diubah kembali, dan tubuh fisik dibaptis kembali. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Saudari Zuzu, mengapa inkarnasi Dao surgawi tidak muncul selama 2 terobosan saya berikutnya? Setelah terobosan, Julian bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, seharusnya kamu menerobos terlalu cepat sebelumnya, yang menyebabkan fluktuasi abnormal di jalan surga. Hal ini menyebabkan jalan surga turun dan membunuhmu. Namun, setelah satu waktu, jalan surga dipulihkan. Biasanya, mulai sekarang, ketika Anda menerobos, seharusnya tidak ada inkarnasi Dao surgawi. Anda hanya perlu memperhatikan kesengsaraan surgawi di alam kesengsaraan. Namun, dengan kekuatanmu, masih sangat mudah untuk selamat dari bencana tersebut. Jadi begitu. Julian tiba-tiba menyadari. Setelah menembus tahap ke-9 menjadi orang suci, dia hanya tinggal selangkah lagi dari alam Dharma. Dia tidak melanjutkan latihannya, dan meminta Zuzu untuk menghapus formasi waktu dan berdiri. Melihat Julian berhenti berlatih, Naomi juga berjalan ke arahnya, menatapnya dengan mata aneh, dan berkata, lumayan, kamu telah mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu. Julian tersenyum ringan dan berkata, ini hanya sebuah terobosan. Ini seperti kejadian biasa, tidak ada yang mengejutkan. Heh. Naomi tampak menghina dan berkata, saya akan memuji Anda beberapa kali dan Anda akan merasa bangga. Julian mengabaikan Naomi, berbalik dan pergi. Hei, bagaimana sikapmu? Lagi pula, kamu sudah berlatih di tempatku berhari-hari, kamu. Naomi gemetar karena marah. Melihat Julian yang perlahan-lahan pergi, dia berteriak, dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari bagi saya untuk berkompetisi dalam seni bela diri untuk mencari pengantin. Maukah Anda datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Tidak tertarik. Suara Julian bergema dengan keras, lalu dia keluar dari formasi dan menghilang dari pandangan Naomi. Naomi mengertakkan gigi dengan marah. Sejak berita tentang kontes seni bela diri menyebar, dia tidak mengundang siapapun untuk berpartisipasi. Dia mengundang Julian dengan niat baik, tetapi Julian tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh pria yang sombong. Aku sangat menghargaimu, jadi aku memintamu untuk berpartisipasi. Siapa yang peduli? Ada banyak pahlawan di dunia, termasuk kamu. Dia meminta dirinya untuk menghibur dirinya sendiri. Bab 1255. Julian telah berkultivasi di tanah suci gunung belakang klan Luo selama jangka waktu tertentu. Wilayahnya telah dipromosikan dari tahap ke-8 menjadi orang suci ke tahap ke-9 menjadi orang suci alam Dharma. Adapun wujud Dharmanya, Zuzu sudah menyiapkannya untuknya. Ini adalah energi pedang. Energi pedang yang tak tertandingi, energi pedang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di zaman kuno. Setelah dia menerobos, dia meninggalkan tanah suci gunung belakang klan Luo dan muncul di kediaman yang diatur oleh klan Luo. Ini adalah halaman mandiri. Begitu mereka sampai di halaman, mereka melihat Kai dan Gary berkumpul, mengobrol dan tertawa. Kai mengenakan jubah Tao dengan wajah tembem. Dia bersandar di kursi dengan kaki di atas meja. Dia berkata dengan tatapan malas, dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari bagi Naomi untuk berkompetisi dalam bela diri seni untuk merekrut pengantin wanita. Saya tidak tahu apakah saudara Fisher bisa keluar dari bea cukai tepat waktu. Gary sedang duduk di samping. Dia mengenakan jubah longgar, memegang sepotong rumput di mulutnya, dan berkata dengan ringan, kakak sepertinya tidak tertarik pada Naomi. Ya, Kai berkata, Naomi ini sungguh tidak sederhana. Jika bukan karena ini, saya tidak akan meminta saudara Fisher menikahi Naomi.
Mendengar ini, Gary menjadi tertarik dan berjalan mendekat dan bertanya, saya mendengar bahwa klan Luo tidak sederhana. Meskipun hanya ada klan Diming dan klan Tianming di dunia iblis, klan Luo memiliki posisi yang sangat kuat di dunia iblis. Ia memiliki sejarah yang gemilang. Kai mengangguk dan berkata, tentu saja, hanya sedikit orang yang memahami sejarah klan Luo. Klan Luo dulunya cukup menakutkan. Bahkan sekarang, keberadaannya masih menakutkan. Klan Diming sangat ingin melakukannya. Alasan mengapa Mufan dan Naomi dipertemukan adalah untuk mengikat mereka bersama dengan klan Luo. Julian datang dan kebetulan mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ada momen yang lebih mulia lagi bagi klan Luo. Mendengar suaranya, Kai dan Gary sama-sama melihat ke arah Julian. Dao Heng berdiri lebih dulu dan berkata, Saudara Visser, apakah kamu keluar dari pengasingan? Julian mengangguk, berjalan mendekat dan duduk. Gary juga berteriak, saudaraku. Julian bertanya lagi, apakah orang Luo kuat? Kuat, sangat kuat. Berbicara tentang sejarah klan Luo, Kai juga menjadi tertarik dan berkata dengan fasih, di dunia iblis, ada ras yang tak terhitung jumlahnya. 3 ras terkuat saat ini adalah klan Diming, klan Tianming, dan klan Luo. Pada suatu periode waktu di zaman kuno, seorang kaisar agung lahir di suku Luo. Kaisar ini sangat kuat. Dia pernah menjadi penguasa alam iblis dan memerintahnya selama 80 juta tahun. Pada akhirnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menyebabkan kaisar yang sangat kuat ini menjadi orang yang meninggal. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut. Kaisar agung adalah makhluk yang berdiri di atas piramida. Sebuah ras yang bisa melahirkan seorang kaisar yang hebat tentu tidak sederhana. Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, jadi dia berbisik lagi, saya mendengar tuanku berkata bahwa di zaman kuno, orang-orang kuat dari suku Luo pernah memperoleh setengah dari teknik kutukan. Dikatakan bahwa mereka mempraktikkan teknik kutukan secara ekstrim. Itu menyebabkan hal yang tidak diketahui, dan itulah mengapa dia terjatuh. Julian tahu tentang teknik kutukan. Ketika dia berada di dunia primitif, dia melihat antek iblis melakukannya, dan itu sungguh aneh. Dia juga menjadi tertarik pada kutukan. Dari mana asal-muasal kutukan ini? Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak begitu jelas. Saya hanya tahu bahwa teknik kutukan ini berasal dari zaman kuno. Bahkan di zaman kuno, itu adalah keterampilan rahasia yang sangat menakutkan. Teknik kutukan telah lama hilang. Teknik kutukan yang saat ini dikuasai oleh keluarga besar klan iblis semuanya tidak lengkap. Namun, bahkan teknik kutukan yang tidak lengkap pun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kai berbicara tentang teknik kutukan. Namun, dia tidak tahu banyak tentang detailnya, hanya gambaran kasarnya. Julian tidak bertanya lagi. Itu benar. Gary bertanya, saudaraku, kamu harus segera memasuki dunia hukum, kan? Julian mengangguk. Gary bertanya, lalu apakah dharmamu sudah terkonfirmasi? Julian mengangguk dan berkata, tentu. Apa itu? Gary bertanya dengan rasa ingin tahu. Kai menyela dan berkata, dharma saudara Visser adalah energi pedang yang ditinggalkan oleh orang super kuat di zaman kuno. Energi pedang. Gary tercengang. Kai tersenyum dan berkata, jangan meremehkan energi pedang ini. Meskipun ini adalah energi pedang, itu juga merupakan kunci untuk memasuki makam pedang. Mendengar hal tersebut, Julian pun menjadi tertarik dan bertanya, makam pedang apa dan kunci apa? Kai menjelaskan, makam pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat di zaman kuno mengubur pedang tertinggi di makam pedang, dan mendapatkan energi pedang adalah kuncinya, kunci untuk memasuki makam pedang. Dari pemahaman saya dari zaman kuno hingga zaman surga kuno, pada zaman kuno, hanya segelintir orang yang memasuki makam pedang. Di setiap zaman, hanya 1 atau 2 orang yang memasukinya, namun tidak satupun dari mereka yang menerima 10.000 kata warisan ilmu pedang. Julian menatap Kai dengan aneh. Pendeta Tao yang gemuk ini benar-benar tahu banyak. Bahkan rahasia yang tidak diketahui ini pun diketahui. Dia mengetahui misteri Kai dan tidak bertanya lagi. Selanjutnya, Julian dengan sabar menetap di suku Luo. Saat tanggal kompetisi seni bela diri Naomi untuk merekrut pengantin semakin dekat, semakin banyak makhluk muncul di suku Luo. Banyak dari mereka datang dari dunia ilahi ke dunia fana. Dalam sekejap, sudah waktunya Naomi berkompetisi seni bela diri untuk mencari pengantin. Gunung Luoshan, area terbuka. Di sini, makhluk-makhluk suku Luo berkumpul. Makhluk-makhluk ini berdiri dalam 2 baris, seolah menyambut seseorang yang penting. Dan di kejauhan, ada orang-orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Naomi untuk mencari pengantin. Ada yang dari dunia fana, ada yang dari dunia peri, dan ada yang dari dunia dewa. Semua makhluk hidup, jumlahnya sekitar 1 juta. Tepat di depan, Naomi berdiri di samping seorang pria parubaya. Hari ini, dia mengenakan gaun putih, yang sangat panjang dan terseret ke tanah. Dia mengenakan manik-manik dan bunga di kepalanya, dan penampilannya yang cantik mengejutkan saraf banyak makhluk. Orang di sebelahnya adalah kepala keluarga klan Luo di alam fana, bernama Franz Luo. Saat ini, Franz berbisik, saya baru saja mendapat kabar bahwa pemimpin alam dewa akan turun ke bumi hari ini. Naomi,
kamu harus berhati-hati dan jangan bertabrakan dengan pemimpin alam dewa. Dia adalah pemimpin sebenarnya dari suku kita. Meskipun saya adalah pemimpin klan Luo di dunia fana, tetapi status saya sangat rendah. Apalagi dunia ilahi, bahkan anggota dunia abadi pun dapat memerintahkan saya. Ya. Naomi di samping menganggukkan kepalanya dengan patuh. Saat ini, seberkas cahaya muncul di langit. Ada banyak makhluk humanoid berdiri di bawah cahaya itu. Aura orang-orang ini sangat kuat. Di kejauhan, Kai melihat cahaya di langit, memandang pria yang berdiri di depan cahaya itu, dan berkata, Saudara Viser, dia adalah patriark klan Luo di alam dewa. Namanya Tyler, dan dia dikenal sebagai Raja Dewa Luo. Konon kekuatannya ada di antara ketiganya di Shinto. Puncaknya, nyatanya, dia telah mencapai alam kuasi kaisar. Julian juga melihat Tyler. Cahaya 5 warna secara bertahap turun dan muncul di Gunung Luoshan, dan makhluk suku Luo di dunia dewa muncul di area terbuka di depan. Tidak banyak orang di sana, mungkin lebih dari 100. Tyler terlihat muda, baru berusia 30-an. Dia mengenakan jubah hitam. Dia tidak tampan, tetapi dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Apakah dia pemimpin sebenarnya dari suku Luo, seorang kaisar semu, orang yang sangat kuat di level yang sama dengan Sister Suzu? Julian bergumam pelan. Bersambung.